perkenalkan, nama saya Egalis Nadianti. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum itu, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Baiklah, sebelum kita membahas tentang model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Menurut Muhammad Takdir Ilahi, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak-anak yang mengalami gangguan belajar dan perkembangan disebabkan karena faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat mengalami kekerasan fisik sehingga mengganggu belajarnya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus permanen disebabkan karena faktor internal, yaitu akibat langsung dari kondisi kecacatan. Misalnya pada anak yang mengalami gangguan pendengaran, penglihatan, dan gangguan perkembangan interaksi sosial. Mereka yang memiliki kebutuhan khusus membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir, atau karena masalah tekanan ekonomi, sosial, politik, emosi, dan perilaku menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut mengalami kelainan atau keberbedaan dari anak normal pada umumnya. Kebutuhan khusus memiliki tingkat kekhususan yang berbeda. Oleh karenanya, dalam memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan kekhususan yang dimiliki oleh anak tersebut. Berikut beberapa model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model layanan segregasi. Menurut Suparno, sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan secara terpisah dari anak normal lainnya. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Contohnya itu seperti sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa. Kedua adalah model layanan integrasi. Model integrasi atau disebut juga pendidikan terpadu adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak normal lainnya di sekolah reguler. Yang ketiga adalah model inklusif. Dalam model inklusif, sekolah menerima semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang disabilitas yang beragam. Sekolah dan guru melakukan penyesuaian kurikulum dan proses pembelajaran untuk mengakomodasi kemampuan dan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mbak, kan setiap tahun di akhir bulan Februari itu adalah hari penyakit langka sedunia. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Mbak Nanda untuk anak yang multi disabilitas. Contohnya anaknya bernama Kirana, gangguan penglihatan, kecerdasan, dan pendengaran. Soal kemampuan fisik seperti jalan dan kemampuan untuk mandiri belum tahu bisa tercapai atau tidak. Bagaimana kelak mereka akan bersekolah? Dan kapan siap untuk disekolahkan? Oke. Sebelumnya aku mau ini dulu ya, mengapresiasi dulu ibunya kali ya. Maksudnya aku tuh salut banget sama ibu-ibu orang tua yang dikasih kepercayaan untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Karena kan pasti kan mereka ini dikasih kepercayaan sama Tuhan, sama Allah, kalau ini kamu mampu loh untuk nanganin anak yang seperti ini gitu, yang spesial gitu, yang luar biasa. Jadi hebat banget lah gitu. Pasti kan stok sabarnya kan jauh lebih banyak gitu daripada kita-kita ini ya. Nah, terus apakah dia siap bersekolah atau enggak?
itu harus di-assess dulu. Kalau tadi kan aku hanya dapat pertanyaan dan gambarannya nggak detail ya gitu. Nah jadi kalau menurut aku coba dibawa ke dokter dan psikolog supaya dapat hasil assessment yang menyeluruh. Baru dari situ nanti akan dapat hasil. Jadi biasanya anak ABK itu ada dua macam kan, ada yang mampu didik sama mampu latih gitu. Nah kalau misalnya mampu didik itu biasanya mungkin masih bisa untuk di sekolah misalnya SLBK atau sekolah inklusi gitu. Kalau misalnya mampu latih nanti di SLB juga ada lagi, jadi dia langsung fokus ke melatih supaya si anak ini tuh punya skill tertentu supaya dia bisa bertahan kan nantinya setelah dewasa. Misalnya apakah membuat kerajinan tertentu supaya dia bisa tetap berjualan, seperti itu loh misalnya. Nah itu lagi-lagi jadi balik ke hasil asesmennya lagi. Nanti kalau udah dapat hasil asesmennya baru deh bisa ditentukan. Nah kalau misalnya ternyata bisa ke sekolah inklusi, berarti kan nanti dia akan bergabung dengan anak-anak lain ya. Itu berarti butuh shadow teacher. Sebenarnya sih nggak usah ke sekolah inklusi pun, menurut aku sepertinya butuh bantuan shadow teacher ibu ini gitu, supaya si anak ini kan pendidikannya juga terpantau ya dan lebih maksimal gitu. Karena kan kalau shadow teacher dia bisa memantau, terus bisa bantu nanti mungkin sama psikolog sama dokter bisa bikin kurikulum sendiri gitu. Jadi bisa disesuaikan sama anak ini kemampuannya sampai mana, jadi target pencapaiannya sampai mana gitu kan. Jadi semua bisa berkolaborasi lah gitu supaya si anak ini pertumbuhan dan perkembangannya bisa semaksimal mungkin gitu. Nah kalau misalkan yang Mbak Putri bilang psikolog itu psikolog khusus kah atau psikolog umum? Psikolog baru bisa, jadi gini mah, kalau misalnya psikolog itu kan baru bisa jadi psikolog kalau sudah ngambil S2 ya, profesi gitu. Nah itu kan nanti di profesi itu kan ada psikolog klinis, pendidikan gitu. Nah itu ada lagi industri organisasi gitu. Nah kalau misalnya untuk anak ABK, kalau nggak psikolog klinis ya psikolog pendidikan gitu. Kalau dari psikolog klinis pendidikan kan memang punya fokus penanganannya masing-masing gitu, cara pandangnya juga masing-masing. Nah kalau misalnya ibu bisa ketemu sama dua-duanya, mungkin akan bisa dapat hasil assessment dan penanganan juga penyusunan kurikulum yang lebih menyeluruh itu pasti gitu. Oke. Ini masih seputar ABK. Sekarang sudah cukup banyak sekolah yang menjalani inklusi campur dengan ABK. Bagaimana seharusnya sikap orang tua, baik dari orang tua anak yang biasa yang pada umumnya, dan juga sikap orang tua ABK untuk menghadapi program ini. Nah mungkin ini ada pro dan kontra dari sisi mungkin dari orang tua dan juga mungkin dari guru-gurunya sendiri. Itu kira-kira gimana menyikapinya? Oke, jadi sekarang itu memang problem yang muncul. Pemerintah itu kan ini ya, jadi kadang ada beberapa sekolah negeri yang memang ditunjuk untuk jadi sekolah inklusi gitu. Tapi sayangnya di situ misalnya kurikulumnya, tenaga pendidiknya, shadow teachernya itu tidak memenuhi standar gitu loh. Jadi kadang itu yang akhirnya menjadi kontra, karena akhirnya si anak berkebutuhan khususnya tidak terfasilitasi dengan baik. Terus anak-anak yang lainnya jadi misalnya terabaikan atau terganggu gitu sebenarnya jadi masalah itu. Jadi kalau misalnya memang dari orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus mau masukin ke sekolah inklusi, mungkin bisa benar-benar disurvei gitu ketersediaan shadow teacher, kesiapan gurunya, terus misalnya bisa nanya-nanya dari orang tua lain yang misalnya kakak kelas gitu ya, sudah pernah di situ pengalamannya gimana, ada permasalahan apa atau apakah terfasilitasi dengan baik gitu. Nah kalau misalnya dari orang tua yang siswa lainnya, kalau menurut aku sih mungkin sebisa mungkin kita kasih support ya, pasti bentuknya support gitu. Mungkin kalau misalnya dari sekolah belum bisa memfasilitasi dengan baik, mungkin kan sekarang harusnya sekolah punya ini ya, perkumpulan orang tua gitu kan, yang bisa mereka ngomong sama yayasan segala macam. Nah mungkin bisa membantu orang tua dari ABK ini supaya bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik gitu. Terus kalau untuk anaknya sendiri, misalnya anaknya ada keluhan, itulah fungsi kita sebagai orang tua untuk ngasih pengertian gitu. Terus kita justru jadi punya kesempatan supaya si anak kita kan bisa belajar mengenal gitu. Kalau ternyata tuh di dunia ini tuh nggak hanya kita gitu. Di dunia kita ini ada banyak hal yang beragam kan. Jadi mungkin selama ini dia hanya tahu perbedaan agama, suku gitu.
gitu. Tapi ternyata ini ada lagi perbedaan fisik, perbedaan kemampuan. Nah di situ kan justru anak kita jadi bisa punya kesempatan yang lebih untuk belajar empati, belajar menghargai, belajar membantu. Kita kalau misalnya anaknya merasa terganggu, kita bisa tanya ke anak kita, kamu terganggunya kenapa? Terus kalau kamu lihat emang teman kamu butuh bantuannya apa sih gitu, bisa nggak ya kita bantu gitu. Jadi kita pokoknya sebisa mungkin kalau menurut aku antar orang tua tuh harus saling support lah gitu. Berarti semua balik lagi ke orang tuanya. Jadi orang tuanya berkomunikasi dengan anaknya masing-masing. Iya, betul. Dan berkomunikasi dengan anaknya. Terus tadi itu gimana caranya supaya orang tua tuh bisa kompak. Jadi anak-anak di sekolah pun tuh jadi apa ya? Anak-anak tuh kalau kita sekolahin tuh bukan berarti tanggung jawab sekolah aja gitu kan, terus orang tuanya lepas gitu. Jadi kalau yang ada di bayanganku dan harapanku gitu ya untuk pendidikan, untuk sekolah-sekolah di Indonesia, jadi nggak cuman tugas guru, tugas sekolah untuk mendidik anak, tapi orang tua juga bisa mensupport, terus mengevaluasi apa yang terjadi di kelas, di sekolah, untuk nanti disampaikan misalnya ke guru, kasih masukan kah, terus kira-kira dari sekolah butuh support apa, bisa disupport sama orang tua. Kalau kayak gitu kan jadi berasa kayak satu keluarga kan gitu. Jadi saling menerima perbedaan. Iya benar-benar. Pertanyaan satu dari yang terakhir. Bagaimana cara mengetahui minat dan bakat anak? Oke, jadi kalau mau tahu minat bakat anak itu sebenarnya cara simpelnya dia datang psikolog terus tes minat bakat anak. Nah itu udah insya Allah dapat lah itu gambarannya gitu. Terus bisa konsultasi juga kan sama psikolognya gitu kan. Ini anak saya baiknya nanti diarahkan kemana dan seterusnya. Tapi biasanya tes minat bakat itu baru diberikan ke anak-anak yang sudah usia dewasa kan ya. Kayak misalnya anak SMA gitu. Jadi supaya mereka tahu kan nanti ngambil kuliahnya, penjurusannya gitu. Nah kalau menurut aku untuk anak-anak yang masih kecil gitu, masih usia dini, itu lebih ke kita kasih kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai bidang, berbagai hobi dan minatnya dia seluas-luasnya gitu. Nah jadi dari situ nanti insya Allah bisa sih kita orang tua ngeliat gitu, nih anakku kayaknya suka nih main ini, kayaknya menikmati nih, kayaknya ini nggak pakai disuruh misalnya nyanyi gitu ya, atau main musik gitu, kayaknya nggak pakai disuruh dia udah latihan sendiri, atau dia kayaknya bawaannya pengen main musik terus, atau bawaannya pengen main bola terus gitu. Nah jadi dari situ sebenarnya kita udah mulai bisa ngebaca gitu arahnya nih si anak kemana sih, apakah ke olahraga atau ke musik, atau dia suka apa dari kecil udah suka pengennya belajar hitung-hitungan misalnya, belajar huruf gitu, sebenarnya udah bisa kebaca gitu. Tapi kewajiban kita sebagai orang tua adalah ngasih stimulasi yang seluas-luasnya, kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai hal tuh seluas-luasnya gitu. Jadi misalnya ngelihat orang main bola gitu di lapangan gitu, mau nyobain gitu, iya mau, ya udah gitu. Nanti kalau misalnya dia ternyata di tengah-tengah males, bukan berarti dia nggak berminat gitu. Kita lihat dulu malesnya atau nggak maunya itu apakah terus-terusan atau baru sekali itu. Terus malesnya apakah karena lingkungan, nggak cocok sama lingkungan, nggak cocok sama guru. Jadi kita nggak bisa terus serta-merta dia misalnya kok dia udah 2 hari 3 hari 2 kali 3 kali latihan nggak pernah mau datang. Nah itu belum tentu karena dia nggak berminat, apakah dia ada masalah sama teman, ada masalah sama guru dan seterusnya. Jadi memang itu perjalanan yang panjang gitu. Itulah kenapa sebaiknya dari kecil pokoknya ya kita kasih kesempatan yang banyak. Kalau dia mau les, nyobain les ini itu ya udah nggak apa-apa. Nanti baru biasanya tuh usia-usia SMA gitu baru mulai kelihatan gitu, kebaca arahnya mau kemana gitu. Berarti kalau misalkan masih kecil kita memberikan segala bidang, kalau memperkenalkan. Kalau bisa sih ya itu dikasih kesempatan sebanyak-banyaknya aja buat nyobain ini itu. Nah,